Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan hingga pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh menerima nafas kehidupan yang Engkau berikan. Berkatilah dan urapilah kami, jamalah hati kami supaya kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Sabda Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Teman-teman yang terkasih, mengandalkan Tuhan berarti bersandar dan percaya kepadanya bahwa Ia akan melakukan yang terbaik untuk kita. Yang Tuhan lakukan bisa saja berbeda dengan apa yang kita harapkan, tetapi itu sudah pasti apa yang terbaik untuk kita. Sebagai manusia biasa, kita sering melupakan Tuhan dalam setiap apapun yang akan kita lakukan. Terkadang kita egois, merasa diri kita paling hebat, sehingga kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Orang yang diberkati adalah orang yang bukan mengandalkan dirinya sendiri, melainkan mereka yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Kehidupan orang yang diberkati Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, akarnya bertumbuh ke arah sumber mata air. Di saat musim kering, selalu mendapatkan air. Sumber air yang hidup adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, maka kita tidak takut lagi menghadapi tahun kekeringan. Karena Tuhan menyediakan jauh lebih banyak untuk segala sesuatu di masa sekarang, mendatang, hingga kekekalan. Teman-teman yang terkasih, mengandalkan Tuhan berarti mempercayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Dia yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Mengandalkan Tuhan harus dimulai dengan setiap hari selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jangan kita lewatkan sedetik pun tanpa mengandalkan Tuhan. Yang kita andalkan dalam hidup kita akan menjadi tempat pelarian kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Sebagai manusia biasa, kita seringkali minta tolong sama orang hebat, orang yang mempunyai kekuasaan untuk menolong kita. Boleh saja kita meminta pertolongan, tetapi bukan berarti kita boleh mengandalkan manusia atau berharap penuh kepada manusia. Sebab bagaimanapun manusia tak lebih dari alat yang dipakai oleh Tuhan. Kadangkala Tuhan memakai seseorang untuk menggerakkan hati seseorang untuk menolong. Karena itu, kita harus belajar menghormati, menghargai, dan tidak lupa berterima kasih kepada orang yang menolong kita itu. Tetapi kita harus memahami benar bahwa pertolongan dan mukjizat bagi kita bukan datang dari manusia, melainkan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Teman-teman yang terkasih, seringkali kita merencanakan sesuatu dengan pikiran kita yang terbatas ini, dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Kita seringkali memaksakan Tuhan untuk menuruti apa yang kita mau, tanpa tahu apa sebenarnya rencana Tuhan. Manusia memang boleh berencana, tetapi rencana Tuhanlah yang terlaksana. Teman-teman yang terkasih, saya mau bilang, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan lihat anaknya kesulitan. Tuhan lihat anaknya lagi nangis setiap malam. Tuhan itu gak diam. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya sama rancangan-rancangan Tuhan.
Tuhan itu baik. Ingat, andalkan kekuatan Tuhan, jangan andalkan kekuatan dirimu sendiri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita nggak bisa melewati masalah yang kita lalui. Teman-teman yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Bantulah kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu ingat akan sabda-Mu, dan bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Jagalah kami agar kami tidak terjatuh di dalam lubang dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.